Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis Masjid Muslimin yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul untuk yang pertama kalinya di Medan ini. Dan semoga Allah muliakan tempat yang dibacakan Quran dan dipelajari, sunnah pun dikumandangkan dan dipahami. Allah akan turunkan kemuliaan yang banyak buat yang mau menghadirinya, diliputi rahmat dan dijaga oleh para malaikat insyaallah. Jemaah sekalian, kita akan coba bahas seperti yang direncanakan dalam iklannya, yakni penyakit hati dan obatnya. Merujuk pada beberapa kitab yang ditulis oleh ulama, yang salah satunya kitab ada Wadawah Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah yang menulis kitab ada Wadawah. Bahwa likul da'in dawa, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Tapi beliau orang yang mengatakan bahwa penyakit yang dimaksud di sini adalah yang berkaitan dengan hati. Sehingga Islam, agama yang memperintahkan kita untuk beribadah, di dalamnya ada kaitan dengan hati. Makanya banyak sekali hadis yang menegaskan tentang kemuliaan hati, yang salah satunya inna fil jasadi mudghah idza salaha al-jasadu kulluh wa idza fasada al-jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Bahwa dalam diri manusia ini ada segumpal darah. Kalau segumpal darah tersebut baik seluruhnya. Kalau buruk seluruhnya. Itulah hati. Karena boleh jadi orang tersebut beribadah di atas agama yang sama, Islam, bersyahadat dengan syahadat yang sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, melakukan sholat dengan sholat yang sama, melakukan puasa di bulan Ramadan pun di waktu yang sama, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, puasa dengan melihat bulan, berbuka pun sama dengan melihat bulan. Boleh jadi dia berhaji ila baitillah qad istaqala sabila, ke rumah Allah Baitul Atiq, Ka'bah Al-Mukarramah. Dia melakukan semuanya, cuma dia tak merasakan betapa ibadah tersebut memiliki bekas. Ini yang ayat Allah singgung pada manusia. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Kalau bukan karena fadlun min Allah, kemuliaan Allah, wa rahmatuhu dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abadan, maka kalian tidak tersucikan dengan ibadah yang kalian lakukan.
seluruh ibadah berujung kepada sima, adanya bekas ibadah. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Salat yang kita lakukan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ramadan, puasa yang kita berada di atasnya. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji, al-hajj mabrur, laisa lahu jazailan jannah. Semua ada efek positifnya. Setiap ibadah itu berdampak positif pada pelakunya. Cuma berapa banyak orang yang sudah beribadah kok tidak memiliki bekas dari ibadahnya. Ini yang tidak bisa dibiarkan. Sampai-sampai di beberapa tempat ya, ada orang yang merasakan nikmat bersahabat dengan si fulan, yakni si fulan yang dulu ketimbang yang sekarang. Padahal dia beribadah atau tidak, bahkan ibadahnya lebih baik ketimbang dia dulu. Apa komentar manusia ini? Mendingan dia yang dulu dulu baiknya manusia ini. Sekarang ya Allah, segala-galanya manusia salah. Kok bisa begitu? Padahal dia sudah menjadi orang yang lebih baik agamanya. Ini yang Islam inginkan, ada kritikan di sini. Kenapa? Karena setiap ibadah itu memiliki efek positif. Seperti di kulit daun dawa, setiap masalah penyakit pasti ada obatnya. Semua memiliki solusi. Yang Rasulullah SAW inginkan manusia mengerti. Contoh ini, antum pernah mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis tentang Huzaifah ibn Yaman. Hadis di mana Huzaifah ibn Yaman ini mengabarkan tentang awalnya keadaan di mana beliau berada saat zaman Rasul. Kata Huzaifah ibn Yaman, wa annahu sahibus sirri. Terkenal ya Huzaifah ibn Yaman ini sahabat yang pegang rahasia Rasul. Banyak pegang rahasia Rasul. Sahibus sirri. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني الله فقلت للرسول يا رسول الله إن كنا في جاهلية وفي شر وجعلنا الله بهذا الخير هل بعد هذا الخير من شر هل بعد هذا الخير من شر. Apakah setelah dikatakan bahwa kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'alu 'anil syarri makhafatan yudrikani Allah. Huzaifah mengabarkan dulu zaman Rasul, kana nas, bahwa manusia saat itu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Mereka semua selalu bertanya ke Rasulullah tentang kebaikan. Berarti kalau dilihat-lihat dan diraba-raba diperhatikan, zaman Rasul mustami' dengan zaman sekarang kurang lebih mintanya yang baik-baik. Yas'alul Rasul anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafatan yudrikani Allah. Sedangkan aku kebalikan kata Huzaifah, justru aku zaman Rasul bertanya ke Rasul tentang keburukan. Orang bertanya tentang kebaikan, aku bertanya tentang keburukan. Makhafatan yudrikani Allah, karena aku takut keburukan ini mengontaminasi hidupku. Faqultu ya Rasulullah, aku pun berkata ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa fi syarri wa ja'ala Allah bi hadzal khair hal ba'da hadzal khair min syarr. Kata Huzaifah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah, dulu kami pernah hidup dengan jahiliyah. Ini menandakan dulu jahiliyah, sekarang sudah tidak ada lagi zaman jahiliyah. Karena masih ada orang yang suka semangat ngomong ini zaman jahiliyah modern. Ini seperti jahiliyah dan keras. Kullu amrin jahiliyah tahta qadamaini mawdu'un. Rasulullah, semua perkara jahiliyah di bawah telapak kaki musnah. Tidak ada lagi zaman jahiliyah. Sifat jahiliyah mungkin seperti hadis yang mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir itu fitrah Islam. Fa abawahu yuhawwidani aw yunasrani aw yumajjisani.
Orang tuanya lah yang membuat anak ini menjadi Yahudi kan, Nasrani kan, Majusi kan. Yang dimaksud di sini imam mutlak dia Yahudi, Nasrani, Majusi atau sifat Yahudi. Dia Muslim cuma sifat Yahudi dia miliki. Dia Muslim cuma sifat Nasrani dia miliki. Dia Muslim cuma sifat Majusi. Apa sifat Yahudi? Al-Maghdub. Ya, ini orang yang dimurkai. Kenapa Yahudi dimurkai? Tahu hukum tidak dipakai. Kita banyak yang statusnya Muslim tahu hukum tidak dipakai. Dalil sesat Nasrani. Memang beragama nggak pakai ilmu Nasrani. Mereka bernyanyi dalam ibadah, padahal Nabi Isa nggak pernah bernyanyi. Tidak ada Isa bernyanyi. Daud bernyanyi, Isa tidak. Sehingga dalam riwayat dikatakan kalau Daud sudah bernyanyi, burung pun enggan berkicau. Kalau Daud sudah bernyanyi, angin pun enggan untuk berhembus. Saking indahnya suara Daud. Tapi Isa tidak pernah bernyanyi. Ini banyak pengikut Isa bernyanyi, bukan sesat. Al-Majusi, orang-orang yang percaya klinik dalam Islam banyak. Sehingga penegasan tentang kesyirikan ini di Quran itu diulang-ulang di sekian banyak ayat. Wa ma lizzalimina min ansar. Allah tidak mungkin tolong orang yang berbuat syirik. Kenapa? Karena banyak dari kalangan umat yang berbuat syirik kepada Rasulullah. Sehingga banyak pula ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat amanu bukan yu'minu, sifatnya madhi. Hai orang yang telah beriman, bertobatlah kepada Allah tobat yang betul. Menandakan orang beriman pun berbuat dosa. Sehingga menjadi akidah salat Nasrani. Al-iman yazid wa yanqus, iman naik turun. Yazid bil ta'a wa yanqus bil ma'siyah. Inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'ala Allah bihadzal khair. Hal ba'da hadzal khair min syar. Bahwa kami pernah hidup zaman jahiliyah dalam keadaan buruk. Wa ja'ala Allah bihadzal khair. Allah datangkan kepada kami al-khair. Al-khair yang dimaksud al-Islam. Sehingga sahabat itu kalau belum mengatakan tentang Islam, yuqalu anatul khair. Dikatakan al-khair, kebaikan. Karena semua yang membawa Islam kebaikan. Padahal kalau sedikit kita mau pelajari zaman jahiliyah, bicara perekonomian makmur loh. Orang jahiliyah, wow, ekonominya. Sampai turun ayat tentang jahiliyah itu, ila fi Quraisy, ila fi rihlat asy-syita'i was-shaif. Tidak ada kita temukan orang berdagang dalam keadaan rihlat asy-syita'i was-shaif, tak ada kemudian. Masya Allah. Banyak yang kemudian. Orang-orang jahiliyah tak dibatasi jumlah istri, ratusan pun boleh. Hayalan orang sekarang, orang-orang perempuan mau menikah, kalau dia masih gadis, cukup meletakkan bendera putih di depan kamarnya. Siapapun boleh coba. Nanti anak yang mirip siapa itu calon suaminya. Jahiliyah. Jadi betul-betul hayalan orang-orang sekarang yang seperti itu. Sama living, ya, hidup tanpa ada ikatan, menghalalkan semua riba menjadi konsumsi utama. Ini jahiliyah. Wa fi syarrin, tapi kami merasakan keburukan ya Rasulullah. Hal ba'da hadzal khair, wa ja'al bi hadzal khair. Hal ba'da hadzal khair min syarr. Apakah setelah kebaikan yang datang melaluimu ya Rasulullah ada lagi keburukan? Karena mereka mengatakan bahwa datang Rasul itu sebuah kemuliaan kebaikan, sehingga mereka merasakan betapa hidup ini bahagia dan itu. Mereka merasakan syariat Rasul itu sebuah kebaikan. Ya, antum perhatikan hadis-hadis Nabi itu kalau melarang pasti memberikan solusi. Ya, makanya di kulit dain dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya, masalah pasti ada solusinya. Lain sama orang sekarang gampang bilang haram, bid'ah, ini itu tapi tidak ada solusi. Sehingga membuat orang bingung. Akhirnya membuat solusi sendiri yang tanpa ilmu. Waliyadzubillah wa na'udzubillah, terjadi alternatif dalam kehidupan yang menghalalkan sesuatu yang diharapkan. Rasulullah kalau sudah bersabda tegas mengatakan, beliau katakan kepada sahabat,
may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Alaikum bisunnati. Ada solusinya kan? May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Orang yang hidup setelahku nanti, kata Rasulullah, ya Rabb, akan melihat. Tapi melihat bukan berarti melakukan. Jadi jangan pernah katakan bahwa orang berbeda itu sebuah kebaikan, karena bahasa Rasul itu ya Rabb, melihat sebuah perbedaan. Beliau hanya berikan solusi, alaikum bisunnati, kembalilah kalian ke sunnahku. Solusi. Berarti selesai urusan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalaupun terjadi khilaf, setiap paham memilih dari sunnah, alas tawakuf lebih baik, berdiam diri, bukan menghakimi sunnah. Hal ba'da hadal khair min syahid Rasulullah, setelah kebaikan yang datang melaluimu, makmur di umat. Apakah setelah kebaikan dan keburukan ya Rasulullah? Beliau pun tegas mengatakan, na'am. Setelah kebaikan tersebut ada keburukan. Bingung nih Huzaifah bertanya balik ke Rasulullah, hal ba'da dzalika syarrul khair? Apakah setelah kebaikan keburukan? Apakah setelah keburukan ada kebaikan lagi ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, walakin fihi dufan. Ya, datang kebaikan yang berikutnya, tetapi kebaikan tersebut remang. Sama. Ya, zaman Rasul ada kebaikan, kemudian hancur, wafat Rasul, Abu Bakar jadi khalifah. Abu Bakar jadi khalifah, Musailamah al-Kadzdzab mengaku jadi Rasul. Banyak orang tak membayar zakat, ada fatwa Abu Bakar bunuh orang yang tak bayar zakat. Kemudian Abu Bakar meninggal diganti sama Umar. Umar pun terbunuh oleh Abu Lu'lu' al-Fairuz, pahlawan di mata Syiah, laknatullah al-Syiah. Orang yang dimuliakan oleh orang Syiah Abu Lu'lu' al-Fairuz karena bisa mendukung program mereka membunuh Umar bin Khattab. Umar pun terbunuh, digantikan sama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pun terbunuh oleh orang-orang Khawarij, diganti sama Ali. Ali bin Abi Thalib pun terbunuh oleh Ibnu Muljam, seorang muslim penghafal Quran yang terfitnah pemahamannya. Artinya ada keburukan. Nah, setelah keburukan itu ya Rasulullah, apakah ada kebaikan lagi? Kata Rasulullah, walakin fihi dufan. Kebaikan berikutnya ini ada samar-samar gitu. Wa ma dukhanuhu ya Rasulullah? Bertanya Huzaifah. Terus dukhan, asap yang bikin samar hukum itu apa ya Rasulullah? Karena zaman kamu tegas hukum, datang fitnah, datang lagi kebaikan cuma samar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dukhanu qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi, ta'rifu minhum ma tunkir. Yang membuat samar keadaan saat itu adanya sekelompok kaum yastanuna bi ghairi sunnati, yang mereka bersunnah tidak dengan sunnahku, wa yahduna bi ghairi hadi, mereka mengikuti hidayah petunjuk yang bukan petunjukku. Ta'rifu minhu wa tunkir. Kamu tahu itu hukum tapi hatimu ingkar. Ya, ini penyakit-penyakit ini. Ya, nanti ada solusinya. Penyakit-penyakitnya. Beliau katakan seperti itu, bahwa adanya fitnah, remengnya hukum, samarnya hukum. Banyak orang mengatasnamakan sunnah, tapi bukan dari sunnahku, mengikuti petunjuk pun bukan petunjukku. Contoh. Zaman Rasul ada orang baca Quran. Ada baca Quran? Ada. Bagaimana mereka baca Quran? Kalau Quran dibacakan diam, dengarkan. Betul. Sehingga satu baca yang lain mendengar. Sekarang ada orang baca Quran. Bagaimana dia? Semuanya baca, gak ada yang dengar. Zaman Rasul ada azan. Nabi itu kalau ingat Bilal, kalau mengatakan dia Bilal, arifna bis shalah. Bilal, hibur kami dengan salat. Ya Bilal, adilin nas, lana waktu salat ad-dahr. Wahai Bilal, azankan manusia bahwa waktu salat telah masuk. Azanlah Bilal. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah,
kali sholat paling benar. Sekarang ada azan? Ada. Cuma beda hanya buat sholat. Kalau malam saya nggak paham. Kalau di Jakarta sana orang mau pondok gede jam 9 pagi diazanin. Bayi lahir diazanin. Orang meninggal diazanin. Fungsi azan sudah berubah-ubah. Zaman Rasul sama. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Zaman Rasul ada orang menyembelih nusuk, ada, bahkan Rasul menyembelih dan tidak pernah meninggalkan sembelihan. Sampai setidak-tidaknya ada uang Rasul itu menyembelih kabshin, amlain, kornein, 2 kambing yang gagah, tanduk yang maksimal, Nabi potong. Dipotong dengan Rasul. Cuma zaman sekarang ada bedanya di mana? Kalau zaman Rasul itu 1 kambing 1 orang, 7 orang 1 sapi, atau 9 orang 1 unta besar. Zaman sekarang 1 kelas 1 kambing, gitu. 1 RT 1 sapi. Jadi jumlahnya sama, cuma jumlahnya berbeda. Zaman Rasul ada orang umrah, ada. Tapi sekali safar sekali umrah. Ini sekarang ada orang umrah ya, diulang-ulang ditanya itu. Zaman Rasul orang suruh bangga sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat ketimbang masjid lain. Nabawi 1.000 kali lipat, Aqsa 500 kali lipat. Entah bagaimana orang-orang Indonesia yakin bahwa dengan arba'in itu maksimal ibadah hajinya. Kesal kalau travel langsung daerah Mekah. Kita nggak dapat arba'in ini. Aduh, bagus. Bukankah bagusan Masjidil Haram ketimbang Nabawi dalam jumlah faedahnya? Ini manusia dibikin bingung. Manusia dibikin bingung. Zaman Rasul ada orang nikah, ada. Tapi tidak ada nikah niat cerai. Zaman sekarang orang siap bikin produk baru, mutar. Nikah niat cerai. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin 10 juta setahun. Tahun depan siapa yang mau? Ini kan sangat disayangkan sekali. Ada ibadah yang zaman Rasul ada, sekarang pun ada, tapi hakikatnya berbeda. Kok bisa? Inilah penyakitnya. Sehingga banyak orang yang beribadah tak merasakan kemuliaan. Bertanyalah sahabat kepada Rasul ini, ya Rasulullah, hal ba'da dzalikal khair insyaallah, apakah setelah datang keburukan, yakni kebaikan yang sama tadi, ada keburukan lagi? Bahkan Nabi mengatakan lebih fatal. Du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum qadhafuhum fiha. Datang keburukan setelah yang samar tadi. Keburukan apa? Adanya pendakwa dari pintu neraka. Man ajabahum qadhafuhum fiha. Maka yang mengiyakan dakwah tersebut akan masuk neraka bersama dia. Syifhum lana ya Rasulullah, berikan ciri khas mereka kepada kami, kata Huzaifah. Syifhum lana, berikan ciri khas mereka. Dengan tegas saya mengatakan, wa qala Rasulullah qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Bahwa doa tersebut ciri-cirinya sekulit dengan kulit kita, berbicara dengan bahasa kita. Bukankah Huzaifah, kaifa tari adrakani dzalika Rasulullah? Bagaimana sikap kami kalau bertemu orang-orang yang seperti itu? Beliau mengatakan talzamu jama'atul muslim wa imamahu. Maka wajib kalian untuk kembali kepada imam kalian, kepada jamaah yang mengajarkan kebaikan. Jangan tinggalkan majlis ilmu. Kaifa in lam takun lahu jamaah wala imam? Bagaimana kalau enggak ada jamaah, enggak ada imam? Apa yang beliau katakan? Talzamu jama'atul muslim wa imamahu. Jadi beliau memerintahkan kita untuk ikut pada imam tersebut. Kalau enggak ada bagaimana? Fa'tazil tilkal firqallaha wala anta'du al asli sajarati wa anta'ala dhalik. Tinggalkan semua kelompok, karena Islam bukan kelompok. Rasul yang mengatakan Islam bukan kelompok, bukan firqah. Nah, kadang-kadang ini kita tak merasa kalau di Islam itu ada hukum
hukum pengobatan darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Mencegah sesuatu yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya gitu loh. Sekarang kalau firqah ini haram, maka cikal bakalnya juga haram. Banyak orang ini tafarruq karena ulah segelintir manusia mengatasnamakan kebaikan menurut kelompoknya masing-masing, padahal kebaikan berkaitan dengan apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kebaikan berkaitan dengan apa yang Allah firmankan tadi, telah sempurna bagimu agama ya Muhammad. Bagaimana kesempurnaannya? Merujuk pada Quran, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Bukan menurut kelompok masing-masing. Nah, ini yang terjadi tidak. Ulah segelintir manusia ini malah membuat pemahaman seakan-akan agama itu berkelompok. Ya ini semua penyakit. Sehingga kalau didiamkan akan menjadi sesuatu yang kronis. Ibadah bukan tidak. Dia sholat kepada Tuhan yang sama di waktu yang sama dengan cara yang sama, hasilnya berbeda. Kok bisa begitu Ustaz? Maka dakwahnya apa? Kita akan bahas. Hal-hal yang kronis tersebut diberikanlah dakwah obat. Dan nanti kalau aku merujuk pada kitab dakwah itu ditulislah beberapa hal yang berkaitan dengan obat, penyakit dan obat, kemaksiatan dan formula menghilangkannya. Yang pertama, bahasa Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa dakwah tersebut adalah yakni hendaklah setiap hamba ini mengedepankan istighfar dan bertobat. Ya, karena pada akhirnya hidup ini bukan masalah sehat atau sembuh, sehat atau sakit, ya. Sukses atau gagal, bukan. Hidup ini bukan permasalahan itu. Masalah sakit, orang mana yang gak ngalamin sakit? Masalah sembuh pun orang sakit mana yang gak pernah sembuh dari sakitnya? Pasti ngalamin. Hidup ini bukan masalah sakitnya atau sembuhnya, bukan. Tapi bisakah kita menjadi orang yang bersabar atau bersyukur? Itu yang paling penting. Karena ketika kita diuji dengan penyakit, diperintahkan untuk pasal ahla dzikri kuntum la ta'lamun, tanya sama orang yang berilmu kalau kita nggak tahu. Ke dokter kita berobat. Tapi ingat, yang menyembuhkan itu Allah. Karena hukum tawasul boleh buat yang mampu. Dokter bisa menyehatkan dengan obat yang diramu. Kita boleh tawasul sama dokter untuk berobat, boleh. Tapi ingat, tetap yang menyembuhkan Allah. Karena Nabi bersabda apa? Wa inna Allah Ta'ala la yunalu ma'indahu illa bita'ah. Karena semua yang kamu inginkan yang baik-baik di sisi Allah tidak mungkin kamu dapat tanpa mentaati Allah. Kamu pengen sehat, kita tahu asma Allah As-Safi, Anta-Syafi, Kau Maha Penyembuh ya Allah. Maka tidak mungkin kamu bisa sembuh dari penyakit kamu dengan cara yang Allah benci. Makanya kalau kita lihat banyak orang berobat dengan cara-cara yang haram. Pengen sehat, minum jamu, pakai anggur, bikin. Ya mungkin sehat tapi istidraj. Setelah sehat dia lagi orang baik. Kenapa? La tadawa bil haram, kata Rasulullah. Jangan sampai kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Ada perintah, la tadawa bil haram. Jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Kenapa? Karena segala sesuatu yang haram itu efeknya pun haram. Lihat Allah tayyib, layak bagi illa tayyiban. Karena Allah baik, cuma terima yang baik-baik aja. Jadi kalau kamu pengen sesuatu yang baik di sisi Allah, tidak mungkin kamu dapat dengan cara bermaksiat kepada Allah. Maka yang pertama, istighfar dan tobat. Istighfar dan tobat. Bicara istighfar dengan tobat dua hal yang berbeda. Iya, karena istighfar di sini asal ghafar, telah bermaghfirah, di mana kita meminta ampun kepada Allah. Dan orang meminta ampun ini ya, dengan dua hal kejadiannya. Ada orang meminta ampun kepada Allah, kemudian dia bertobat. Sebabnya apa? Dia berilmu dari dosanya, kemudian dia tinggalkan dosanya. Itu yang paling baik. Jadi ada dua model orang yang berbuat baik. Yang pertama, dia berbuat baik karena dia berilmu tentang dosanya, dia tinggalkan dosanya. Ini yang paling baik. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, dan dia bertobat. Tapi ada juga orang yang kedua, yakni orang yang meninggalkan keburukan bukan karena berilmu tentang keburukan, tapi karena nggak nyambung bikin dosa. Aduh, antum